Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan teman-teman tidak sesuai dengan harapan dan keinginan teman-teman, katakan kalimat terakhir di ayat 216 surat Al-Baqarah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Buat teman-teman yang ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hanan Attaqi, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama, ketika mengklik atau memutar videonya, maka teman-teman langsung klik deskripsi dari video ini. Kemudian teman-teman bisa lihat di deskripsinya ada tulisan berwarna biru, nah itu diklik sesuai dengan penjelasannya. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada segmen atau bagian. Nah, kalau teman-teman ingin langsung mendengarkan kajian Ustadz Hanan Attaqi, nah di sini ada segmen bagian kajian Ustadz Hanan Attaqi. Tinggal klik, maka akan langsung secara otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Suatu ketika Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana ummah damang. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Lama tidak menyapa ya teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya Kang Riha alhamdulillah mengucapkan puji dan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa menyapa teman-teman lagi ya dan bisa bersilaturahim dengan teman-teman kembali di channel Den Hijrah ini. Dan seperti biasa pada kesempatan kali ini channel Den Hijrah akan menyajikan sebuah video kajian singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi dengan judul Ketika Kenyataan Tidak Sesuai Harapan. Nah ini ya teman-teman. Jadi dalam hidup kita ya pastilah kita banyak mengalami hal-hal yang memang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, teman-teman. Nah, namun yang harus kita sadari ya bahwa kehidupan itu yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan terlepas dari yang namanya ujian ya atau yang disebut dengan cobaan. Jadi berbicara tentang kehidupan berarti ya akan berbanding lurus dengan satu ujian ya, atau juga bisa dibilang cobaan. Nah, dari ujian dan cobaan inilah yang nanti akan muncul ya, tergantung sikapan tentunya ya. Misalkan ada harapan yang sesuai kenyataan atau ada juga yang bisa biasa saja. Nah, semua ini akan muncul ya, akan lahir semuanya tergantung dari cara pandang kita ketika kita menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka di sini berarti ujian cobaan ini akan dilihat dari sikap atau cara pandang yang kita miliki ketika ujian itu datang kepada kita. Kan cara pandang. Kenapa disebut cara pandang teman-teman? Karena pada nyatanya sebenarnya apa yang Allah berikan kepada kita tentukan itu semuanya terbaik. Jadi tidak ada nasib yang buruk gitu ya. Semua nasib pasti baik gitu ya. Semua takdir yang Allah berikan kepada kita ya hambanya tentunya itu adalah terbaik dari Allah. Nah, cuman kadang-kadang ya kita merasa bahwa takdir itu buruk ya. Kenapa? Karena seolah-olah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ego kita atau yang diinginkan oleh diri kita gitu ya. Makanya lahirlah gitu. Nah, namun demikian ya itu cuma tidak disalahkan ya teman-teman selama sikapnya adalah menerima, selama sikapnya adalah ridho berarti ya. Di sisi lain kita punya misalkan keinginan, tetapi di sisi lain pula Allah punya keinginan. Maka kata Sayyidina Ali mengatakan, aku bahagia ketika doaku
diijabah oleh Allah. Tetapi aku akan lebih bahagia ketika doaku tidak diijabah. Kenapa? Karena ketika doaku diijabah, Allah berarti mengabulkan apa yang jadi keinginanku. Tapi ketika tidak diijabah, maka Allah lebih tahu ya dari apa yang aku harapkan atau yang aku inginkan atau apa yang aku butuhkan, gitu ya teman-teman. Ya. Jadi kenapa Sayyidina Ali lebih senang yang kedua? Karena Sayyidina Ali lebih karena pilihan yang kedua adalah pilihan Allah, sedangkan pilihan yang pertama itu adalah ada campur tangan dari keinginan hawa nafsu, kayak gitu ya teman-teman. Oke. Nah, pada judul kali ini juga sama. Jadi akan membahas tentang sesuatu ya hubungan yang tidak direstui, tapi intinya begini teman-teman. Tapi pada intinya adalah bagaimana kita nanti bisa menerima ketika sesuatu yang terjadi kepada kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi kita bisa lapang dada. Karena kalau kita ingat di surah Al-Baqarah ya, boleh jadi apa yang kita suka gitu ya, itu ternyata itu gak baik buat kita ya, atau misalkan sebaliknya. Tapi boleh jadi juga apa yang kita benci ternyata itu baik ya. Makanya di sini mah ikutin Allah saja berarti ya, karena sudah pasti kalau misalnya takdir Allah itu terbaik ya, dan belum tentu kalau kita mengikuti keinginan kita justru akan menuju kepada kehancuran ya. Karena kan sifatnya kalau misalkan manusia itu ketika dia mengikuti hawa nafsunya, kata Allah di surat Al-Asr itu adalah dia akan rugi gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung simak saja teman-teman pembahasan dari Ustadz Al-Atafi terkait dengan ketika harapan ya tidak sesuai dengan kenyataan. Selamat menyaksikan ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita coba renungkan satu judul. Hubungan gak direstui, terus gimana cara kita menghadapinya? Judul ini bukan hanya masalah jodoh, tapi juga bisa kita coba renungkan dalam kasus-kasus yang berbeda. Masalah pekerjaan yang ditolak lamarannya, masalah karir yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, masalah usaha dan pekerjaan yang mungkin gak sesuai ekspektasi kita. Artinya banyak hal dalam hidup kadang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu bagaimana cara kita menghadapinya? Coba kita renungkan satu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Di ayat 216 itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Itu adalah nasihat dari Allah langsung kepada kita yang merasa hubungan kita tidak direstui. Ketika kita melamar seorang perempuan ditolak oleh calon mertua kita. Ketika kita melamar satu pekerjaan ditolak oleh perusahaan. Ketika kita melakukan satu usaha bisnis malah kita dirugikan, dizolimi oleh partner kita. Atau contoh-contoh lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Allah memberi nasihat kita, jangan khawatir. Jangan dulu kalian merasa bahwa hidup kalian sudah berakhir karena peristiwa itu. Janganlah kalian merasa bahwa kalian mendapatkan masalah besar.
Janganlah kalian merasa bahwa ketika lamaran kalian ditolak berarti kalian tidak punya lagi perempuan untuk kalian nikahi yang lebih baik darinya. Ketika hubungan kalian tidak direstui, jangan sampai kalian buru-buru menyimpulkan seolah-olah kalian tidak punya jodoh yang layak lagi di dunia ini. Kenapa Allah memberi nasihat? Bisa jadi sesuatu yang kalian cintai itu adalah keburukan bagi kalian. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu adalah kebaikan untuk kalian. Dan ada satu kalimat yang paling penting di akhir ayat ini. Kalimatnya, dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditolaknya lamaran kita, tidak direstuinya hubungan kita, ruginya kita dalam satu perniagaan, batalnya satu urusan, satu rencana dalam kehidupan kita, tidak selalu berarti keburukan. Jangan dulu kita berpikir bahwa kita sedang mendapatkan sebuah musibah besar atau kerugian besar atau kemalangan besar. Belum tentu. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita terjadi dengan seizin Allah. Gak ada satupun daun yang jatuh dari pohon ke atas tanah kecuali dengan seizin Allah. Gak ada satu tetes air hujan pun yang jatuh ke atas tanah kecuali dengan seizin Allah. Semua yang terjadi dari timur dan barat, malam dan siang, semuanya terjadi dengan seizin Allah. Begitulah kehidupan kita. Sehingga kalau apa yang kita alami itu terjadi dengan seizin Allah, maka belajarlah percaya Allah lebih tahu dan kita nggak tahu. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita dan kita nggak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Belajar yakin, belajar ridho dan pasrah kepada Allah. Karena begitu kita merasa lebih tahu dari Allah, maka kita akan kecewa. Begitu kita merasa lebih tahu dari Allah, kita akan sedih. Begitu kita merasa lebih tahu dari Allah, kita akan putus asa. Begitu kita merasa lebih tahu dari Allah, kita akan katakan semua ini sudah berakhir. Sebaliknya, kalau kita merasa tidak tahu apa-apa, pasrah dengan kehendak Allah dan Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita, maka itu akan melahirkan sifat ridho, menerima terhadap ketentuan Allah. Itu akan melahirkan rasa tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah ketika seseorang ingat Allah, bahwa semua ini adalah dengan kehendak Allah, maka hatinya menjadi tenang. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan teman-teman tidak sesuai dengan harapan dan keinginan teman-teman, katakan kalimat terakhir di ayat 216 surat Al-Baqarah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, itulah tadi pembahasan dari Ustadz Hanan Attaqi terkait dengan tema bagaimana jika hubungan kita tidak direstui. Nah teman-teman, jika kita simpulkan dari pembahasan tadi bahwa sebenarnya apapun yang terjadi ke dalam hidup kita, ya, baik itu dapat diterima oleh kita, ya, kebaikan ataupun keburukan, hal yang pertama kali adalah jangan dulu kita berpikir bahwa kita itu sedang mendapatkan sebuah musibah besar atau kerugian besar atau kemalangan besar, yang sebenarnya itu belum tentu. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita terjadi dengan seizin Allah. Termasuk juga tadi rasa kecewa, rasa misalkan sakit hati, nah itu semua juga atas izin Allah. Jadi gak ada satu tetes air hujan pun yang jatuh ke tanah, ya, kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi dikutip bahwa kalau di surat Al-Baqarah ayat 216 itu, ya boleh jadi apa yang tidak enak buat kita, justru disitulah ada kebaikan buat kita. Dan boleh jadi apa yang kita suka, belum tentu juga itu ada kebaikan buat kita. Sehingga dari sini kita belajar untuk percaya bahwa Allah lebih tahu dan kita enggak tahu. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita dan kita enggak tahu. Tuh, makanya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
atau wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi belajar yakin, belajar ridho kepada Allah, maka kita tidak akan kecewa. Nah, begitu kita sudah merasa lebih tahu dari Allah, ya berarti kita akan sedih. Ya, begitu kita merasa lebih tahu dari Allah, ya kita akan putus asa. Maka kita harus sebaliknya. Ya, sebaliknya apa? Ya kita memang tidak tahu apa-apa, Allah lah yang Maha tahu. Dan kita harus yakin apapun yang terjadi terhadap diri kita, yaitu berarti semuanya pasti terbaik dari Allah. Maka yuk kita pasrahkan semuanya kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan dengan kita memasrahkan itu semuanya akan melahirkan sikap tenang dalam menjalani permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Tenang karena ini yang terbaik dari Allah, tenang karena ada Allah, tenang karena Allah yang akan membereskan semua permasalahan-permasalahan di dalam hidup kita. Ya, baik itu saja yang bisa disampaikan dan disimpulkan untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan di like, di share ke teman-teman lainnya supaya manfaatnya jauh lebih luas, jauh lebih banyak, dan semoga Allah senantiasa meridhoi kita dalam melaksanakan ilmu-ilmu yang telah kita dapat hari ini, kemarin, maupun hari yang akan datang. Terima kasih. Saya tutup mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.